Ibu secara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di pertemuan kedua bulan BKSN di kediaman Bapak Lupa ya Mas, kalau nggak kesini ya Mas. Nyampe, udah panggil, udah. Yang tuh, sini. Tuh. Di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi terdapat banyak kegiatan religius seperti perayaan hari besar agama, ziarah kota Santa, dan berbagai acara keagamaan. Namun kita mungkin terjebak dalam rutinitas ritual tanpa mempertimbangkan makna sejatinya. Misalnya, apakah kita hanya berpuasa atau berdoa karena itu adalah kewajiban agama, ataukah kita melakukannya untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Paus Fransiskus pun menyampaikan permohonannya kepada kita dan seluruh umat bahwa perhatian khusus harus diberikan kepada semua orang yang berada dalam situasi sulit, yang mengalami kelemahan, terutama mereka yang terkena penyakit atau cacat yang sangat membatasi kemandirian dan kebebasan pribadi mereka. Melalui bacaan dari Zakarius, kita diingatkan bahwa ibadah yang sejati kepada Allah harus menumbuhkan belas kasih, menggerakkan hati, dan mewujudkan dalam tindakan nyata, antara lain dengan memberikan bantuan pada mereka yang miskin dan mengalami sakit serta cacat. Iman sejati yang kita hidupi harus mendorong kita keluar dari zona nyaman. Namun, untuk menjadi pembawa harapan dan kasih bagi mereka yang paling rentan di tengah masyarakat. Tema yang kedua adalah pembaruan relasi dengan sesama. Kita buka dengan lagu pembukaan nomor 9. Nomor 5. Halaman 50. Mari. Alangkah bahagianya 619. Hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai, ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lezat kan
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Tuhan beserta kita. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Bait Allah diruntuhkan oleh pasukan Babel pada tahun 587 sebelum Masehi, orang Yahudi berkuasa untuk mengungkapkan kesedihan mereka. Pada zaman Nabi Zakaria, mereka sedang membangun kembali bangunan suci itu. Mereka sedang dan pembangunan ini tidak lama lagi akan selesai. Mereka bertanya, apakah kami masih perlu berpuasa untuk meratapi keruntuhan Bait Allah? Nabi Zakaria menjawab pertanyaan itu dengan menunjukkan bagaimana mereka harus menjalankan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati dilakukan sebagai bakti kepada Allah, disertai dengan pelakuan penuh kasih pada sesama. Dalam pertemuan kedua ini kita akan merenungkan seruan Nabi Zakaria mengenai pentingnya ibadah yang sejati yang disertai dengan pembaruan relasi dengan sesama. Mari kita doakan doa pembukaan bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Megah, Engkau senantiasa hadir manakala kami hidup dalam kasih. Karena itu, Engkau senantiasa mengingatkan kami akan pentingnya ibadah yang sejati, yang disertai pembaruan relasi dengan sesama. Kami mohon, bantulah kami untuk memahami sabdamu yang disampaikan oleh Nabi Zakaria dalam pertemuan kedua ini. Demi Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Pembacaan diambil dari Zakaria bab 7 ayat 1 sampai dengan 14. Kita bacakan bergantian. Ayat ganjil dibacakan oleh ibu-ibu dan ayat genap dibacakan oleh bapak-bapak. Monggo. Ayo. Pada tahun keempat pemerintahan Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9 bulan Kislev. Adapun penduduk Betel telah mengutus Zakaria dan Abimelek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan. Untuk bertanya kepada para imam rumah Tuhan semesta alam dan kepada para nabi. Kami menangis dan bertanya pada bulan kelima seperti yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun. Katakanlah firman Tuhan semesta alam padaku bunyinya. Katakanlah kepada seluruh rakyat Dan kepada para imam, ketika kamu berpuasa dan meratap pada bulan kelima dan ketujuh selama 70 tahun ini, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah itu firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota di sekelilingnya masih dihuni orang dan sentosa, juga tanah Negeb dan Mesir masih didiami. Firman Tuhan datang lagi kepada Zakaria bunyinya. Inilah firman Tuhan semesta alam, tegakkanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kasih setia dan kasih sayang satu sama lain. Janganlah menindas janda dan anak yatim, pendatang dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu satu terhadap yang lain.
tetapi mereka tidak mau menghiraukan, memberontak dengan meninggikan bahunya dan memulihkan telinganya supaya tidak mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti intan, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui Roh-Nya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datanglah murka yang hebat dari Tuhan semesta alam. Sama seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku juga tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku menyerahkan mereka dengan angin badai di antara segala bangsa yang tidak mereka kenal. Sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendalaman teks ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, peristiwa apa yang melatar belakangi datangnya firman Tuhan pada Nabi Zakaria? Ini kita dapat lihat di ayat yang kedua dan ketiga. Peristiwa apa yang melatar belakangi datangnya firman Tuhan pada Nabi Zakaria? Ya, ada yang tahu? Nael, Ayu, Baca deh, yuk. latar belakang apa latar belakangnya? Tahu nggak? Bacakan. Yang lain, Bapak Ibu, ada yang tahu? Masih latar belakang. Peristiwa apa yang melatar belakangi? Setelah bait Allah diributkan oleh pasukan Babel. Ya, salah satunya itu. Setelah orang diumumkan, terus disuruh apa? Yang melatar belakangin kan pertanyaan ini.
apakah kami harus menangis dan berpantang berpuasa selama bertahun-tahun ini? Jadi istilahnya masalah itu brutal. Nggak mau berpuasa. Kenapa nggak mau berpuasa? Karena berpuasa itu susah. Kalau pas pada waktu buka puasa, wah senang. Pada saat berpuasa, beruntung, nggak mau, males puasa. Apakah kami harus berpuasa? Apakah kami harus berpantang? Masa sih kami harus menangis? Malah disuruh berpuasa. Ya kan? Itu yang latar belakangnya. Baik, ayat 2 dan 3 kan? Mereka kami menangis dan berpantang pada setiap firman seperti yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun. Malas berpuasa, malas. Kenapa? Masalahnya itu mereka berpuasa atau ya makan minum hanya untuk dirinya sendiri. Kalau nggak makan susah sedih. Males. Jadi berpuasa itu bukan untuk berbakti kepada Tuhan, tapi untuk perut mereka sendiri. Atau untuk wah-wahan. Saya puasa. Saya puasa loh. Nih, saya puasa. Saya orang beriman. Itu untuk diri sendiri, bukan untuk berbakti kepada Tuhan. Ini betul. Ini ayat 3. Kan ada yang lain? Lanjut Mas kalau memang nggak ada. Ya, peristiwa tadi seringkali mungkin kita alami ya. Contohnya saya sendiri. Menurut saya puasa hanya sebatas kewajiban atau rutinitas yang saya lakukan, tapi kadang makna puasa itu sering saya lupa. Saya berpuasa itu untuk apa sih? Di sini dikatakan berpuasa itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan, untuk sama kita. Jadi kita berpuasa kepercayaan kita menyisihkan sedikit rezeki kita untuk dibagikan pada saudara kita yang kekurangan ya. Mungkin itu salah satu contoh yang sering ini saya alami. Saya mau menjalankan puasa hanya untuk diri atau untuk kewajiban saja. Mungkin ada yang lain mengatakan yang kedua, mengapa puasa yang diadakan oleh orang Yahudi tidak disukai Tuhan?
Mengapa puasa dia yang diadakan oleh orang Yahudi tidak disukai Tuhan? Itu sudah ada jawaban, lihat ayat 5. Tidak disukai Tuhan karena tidak berpuasa untuk Tuhan. Tapi diri sendiri. Ketika kamu makan dan minum, kamu makan minum untuk Tuhan. Kalau berpuasa untuk Tuhan itu harus juga disertai dengan kepedulian dengan sesama. Saya berpuasa, merasakan sakit, merasakan lapar, merasakan sedih, merasakan susah. Saya merasakan lapar, aduh sakit perut. Pikiran kita, lihat sesama kita yang tidak punya apa-apa. Orang yang sakit, orang yang tersingkir, itu mereka merasakan apa yang saya rasakan saat ini, lapar. Mereka lapar, mau makan, yang mau dimakan. Nah, diharapkan kita harus peduli juga dengan sesama. Jadi jangan untuk diri sendiri. Kalau kita berpuasa untuk Tuhan, berbakti kepada Tuhan, itu kita juga harus peduli kepada sesama yang tidak mempunyai perasaan. Saat kita berpuasa itu kita merasakan yang sakitnya kalau lapar, proyeksinya ke sana, konsentrasinya kan seperti itu. Dengan terhormat ya yang makasih, puji dan syukur kepada Tuhan atas keberkahan-Mu dari pagi hingga malam ini. Apa Engkau kubulkan kita ini di pertemuan kedua Kristen yang dapat mingguan ya Bapak, kami telah mendengarkan firman-Mu melalui Nabi Zakaria. Bapa, tunjukkanlah kepada kami teladan Bapa. Semoga apa yang telah kami sharingkan, yang telah kami bagikan, menjadi tuntunan bagi kami untuk terus berjalan seiring dengan sabda-Mu. Kiranya Engkau senantiasa mendampingi kami, membimbing kami dalam perjalanan hidup ini. Agarkan hati kami selalu peduli pada satu kami, saudara kami yang tersisih, miskin, dan cacat. Memudahkan kami untuk senantiasa memperhatikan mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami telah merenungkan dan mendalami sabda-Mu yang mengajak kami untuk membaharui diri dan relasi kami dengan sesama sesuai dengan sabda-Mu. Kami mohon, dekatilah kami agar dalam hidup selanjutnya kami mampu melaksanakan apa yang Kau kehendaki
yaitu saling menaruh cinta kasih dengan sesama. Kami mohon. Bapa kami yang Tuhan. Yesus yang maha murah, kami berkumpul di sini untuk memohon agar kiranya Engkau sudi menyertai kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat meneladan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami, mencintai seperti apa yang telah Kau teladan kepada sesama kami. Kami mohon kemurahan hati-Mu agar kami pun dapat murah hati kepada sesama kami, terutama orang yang lemah, miskin, dan terlantar, dan tidak merancang kejahatan-kejahatan kepada mereka. Kami mohon kabulkan ya Bapa yang Maha Baik, sumber ketenteraman umat manusia. Kami bersyukur atas ketenteraman dan perlindungan-Mu pada keluarga Bapak Nainggolan dan bisnisnya. Kami bersyukur padamu atas usaha atau bisnis ini yang semakin berkembang dan membawa berkat. Ya Allah, kami mohon kepadamu, apabila usaha ini dengan kuasa dan darah Putra-Mu, agar usaha Bapak Nainggolan dan sekeluarga selalu jauh dari bentuk kejahatan dan bahaya. Kami percaya karena perlindungan dan kemurkaan-Mu, Engkau hindarkan usaha ini dari jarahan atau pencuri, perampok, dan berbagai bentuk mara bahaya. Ya Tuhan Allah kami, ajarkanlah kuasa-Mu sebagai benteng dan tembok pengaman yang mengelilingi usaha dan bisnis ini. Pagarilah tempat bisnis atau usahanya dengan darah suci-Mu. Kami sungguh yakin bahwa segala bentuk kejahatan dan kegelapan tidak mampu menembus kuasa-Mu yang dahsyat. Ya Allah yang Maha Rahim, kami serahkan dan percayakan usaha dan bisnisnya ke dalam kuasa Tangan-Mu. Biarkan hanya orang yang penuh dengan karunia Allah yang datang mendekati usaha dan bisnisnya. Ya Tuhan, lindungilah agar bisnis dan usahanya jatuh dari jauh dan terhindar dari perampokan, penjara, dan pencurian. Kami mohon kabulkan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memilih di antara kami untuk menjadi pengurus lingkungan yang baru. Semoga kami yang telah Engkau pilih menjadi pengurus lingkungan organisasi tempat ini mampu untuk mengemban dan melaksanakan tugas kami dengan baik. Semoga kami bisa melayani sesama, baik di lingkungan maupun tugas pelayanan kami di gereja, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon. Mari kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita doakan doa penutup bersama-sama.
Allah yang Maha Kuasa, kami telah memohon sabdamu yang mengingatkan kami untuk melaksanakan ibadah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber pengaruh relasi dalam kami. Bantulah kami untuk melaksanakan ibadah yang disertai pengaruh relasi dengan sesama, yang terwujud dalam tindakan kasih kepada sesama, terutama yang lemah, miskin, mengalami sakit dan cacat. Demi Kristus Tuhan dan Pengampun kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional 2025 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita tutup dengan lagu tuntut. Hidup ini adalah kesempatan. Halaman 50, nomor 6. Hidup ini adalah kesempatan. Mari. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila